Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa niyatul qudwati wal mutaba'atul wajibatu. Dan niat qudwah serta mutaba'ah yang wajib, artinya niat qudwah dan mutaba'ah itu mengikuti orang yang ada di depannya, itu yang wajib. Nah, nanti kita lihat ya, khobarnya nanti belakangan, pembahasannya belakangan. Fa'in qaranahu, maka jikalau si makmum menyertakan imam fitaharrum, di dalam takbiratul ihram, pas lagi bicara Allah atau sebelum mengucapkan ro, si makmum sudah masuk di dalam sholat. Allahu akbar, baru ucapan kaf masuk dia di dalam sholat. Nah, di sini ada 4 hukum muqaranatul makmum alal imam. Ada 4 hukum. Yang pertama disebut sunnah. Wajan. Ya, Pak. Jadi ngikutin imam dihukumkan sunnah buat si makmum. Nih, ini yang sering kita nggak dapatkan dalam sholat berjamaah. Apa itu? Yaitu makmum ngikutin imam di dalam ngucapin amin. Itu yang jarang kita dapetin. Ya Salim ya, jarang kita dapetin. Si imamnya nggak ngucapin amin. Betul nggak? Banyakan dia diem, apa yang ngucapin amin? Banyakan imam diam, soalnya ngos-ngosan udah. Mat lazim wajib sama mat tabi'i walad do 5 harokat, lam ketemu ya, mat tabi'i 2 harokat, baru juga ngucapin lin, makmum udah amin langsung. Tunggu dulu biar imam habis, biar dulu selesai, imamnya juga napas dikit, baru ngucapin amin. Jadi si makmum gak mengikuti penyertaan aminnya bersama si imam. Maka sunnah yang mahjuroh, sunnah yang langka, sunnah yang banyak ditinggalkan di dalam sholat. Waladdallin, amin si makmum baru nun udah amin duluan. Imam ngos-ngosan atau imam baru saktah, jadi nggak ada bacaan amin lagi. Padahal kalau ngikutin dalam hadis disebut tidak, yang artinya tidaklah si makmum mengucapkan amin beserta aminnya imam, niscaya akan diaminkan oleh malaikat. Dan siapa yang diaminkan malaikat, maka dosa-dosanya yang lampau dari dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nggak dapat itu. Tuh yang pertama, hukumnya jadi apa? Sunnah, ngikutin imam. Yang kedua, hukumnya haram dan batal sholat. Nih sekarang, ketika takbiratul ihram imam belum selesai, si makmum sudah masuk, udah nyodok duluan, maka hukumnya batal sholat si makmum. Allahu akbar, langsung duluan dia ngikutin. Yang ketiga, mukhtalafi, berselisih paham, ada menyatakan batal, ada yang menyatakan tidak batal, yaitu ketika si imam ngucapin salam, dia pun juga ikut serta ngucapin salam.
belum ngucapin mim, menurut pendapat Ibnu Hajar setelah ngucapin mim, assalamualaikum. Nah, belum ngucapin alaikum, si makmum sudah assala, udah ngucapin salam. Nah, menyertakan si imam ini hukumnya mukhtalafi, berselisih pendapat ulama. Ada yang menyatakan batal, ada yang menyatakan tidak Yang keempat, hukumnya makruh. Nah, jadi ada berapa itu? 4. Jadi menyertakan imam dalam gerak-gerik dan ucapan hukumnya 4 macam. Makruh di dalam sholat berjamaah, imbasnya mufawwitah li fadilati jamaah. Segala apapun kemakruhan dalam sholat jamaah itu artinya meluputkan pahala jamaah. Jadi nggak dapat pahala jamaah. Nah, jadi dia nggak dapat pahala jamaah. Yaitu apa? Menyertakan gerak-geriknya bersama imam. Imam belum ruku, dia langsung ngikutin ruku. Imam baru ngangkat dikit, dia ngikutin lagi ngangkat dikit. Mau jadi imam kayaknya benar. Imam mau sujud, dia udah langsung tuh turun sujud. Itu namanya makruhah yang mufawwita li fadilatil jamaah. Tuh ya. Nah, fa in garanahu fi taharrum au tagaddam alaihi bi ruknain fi'liyin au ta'akhkhar anhuma bihima. Nah, ini ada kalanya kalau tadi makruh. Jadi imam ruku dia ngikutin ruku, imam i'tidal dia ngikutin. Nah, tapi kalau seandainya dia ditinggalkan oleh imam dengan 2 rukun, itu dalam keadaan tanpa uzur, bengong aja dia lagi bengong, lagi mikir, banyak pikiran, lagi sholat, di pertengahan lagi berdiri, imam udah ruku, padahal posisi dia ya baik dia itu masbuk apa muafiq, sama hukumnya, pokoknya dia makmum. Kalau masbuk udah jelas ya, luput dia 1 rakaat. Ini yang muafiq nih, yang ikut sama imam takbiratul ihram. Ketika dia lagi berdiri, lagi baca, imam udah ruku, dia lagi mikir-mikir ya, lagi pikiran, banyak pikiran, tanpa uzur. Imam turun, dia posisi masih, nah, maka hukumnya batal sholatnya itu. Jadi kalau ta'akhur ya, membelakangi imam dengan 2 rukun, membelakangi imam dengan 2 rukun ya, baik dia itu rukun tawil atau rukun qasir, dah kita bahas. Pokoknya membelakangi imam dengan 2 rukun, dia berada di belakang imam dengan 2 rukun, ketinggalan. Nah, ketinggalan 2 rukun tersebut membatalkan sholat si makmum. Mestinya ketika sudah dia i'tidal, nah maka langsung dia harus ruku supaya nggak tinggal 2 rukun, supaya nggak ketinggalan 2 rukun. Begitu. Batal dua-duanya bebek. Apanya tuh? Namanya batal, sholatnya batal. Iya, batal udah. Ulang lagi dia. Ulang, nunggu atau terusin, yang penting dia ulang lagi. Nggak boleh diterusin. Itu dia. Batalat au bi uzrin, atau meninggalkan imam dengan sebab uzur. Jadi yang tadi sengaja ya, ini dengan sebab uzur. Nah, seperti apa? Ka'an nasiyal fatihata, seperti dia lupa baca Fatihah. Dia lupa baca Fatihah. Imam setelah baca surah, dia dengerin surah imam, dia nggak baca, padahal posisi dia sebagai muwafiq, makmum yang bisa baca Fatihah waktunya bersama dalam berdiri, padahal dia bisa. Dia langsung si imam ruku, dia lupa baca Fatihah.
Imam pas lagi ruku dia lupa baca Fatihah. Nah, maka gimana? Jangan ngikutin imam. Jangan ngikutin. Lalu apa yang dia harus lakukan? Baca Fatihah dulu. Nah, posisi inilah dimaafkan 3 rukun panjang. 3 rukun? 3 rukun panjang apa aja rukun panjang? Pertama, ruku. I'tidal, rukun pendek. Sujud pertama, rukun panjang. Duduk di antara 2 sujud, rukun pendek. Sujud kedua. Nah, jadi ketika dia posisinya berdiri di atas dalam keadaan lupa, baca Fatihah dulu. Maka dimaafkan sampai 3 rukun panjang. Kalau seandainya dia masih posisi baca Fatihah, imam sudah berada pada sujud kedua, maka harus dia putusin bacaan Fatihahnya dan langsung dia ngikutin imam di dalam sujud. Ngikutin imam sujud. Terus gimana? Itu yang tadi nggak dianggap, nanti setelah salam dia tambah lagi 1. Jelas ya? Nah, atau dia bukan lupa tapi bacanya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah ruku dia baru bismillahirrahmanirrahim. Imam udah i'tidal baru dia ngucapin ar-rahmanir-rahim. Imam udah sujud pertama baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam udah duduk di antara sujud, lanjutin lagi. Imam udah sujud baru ihdinas siratal. Nah, langsung turun dah. Turun begitu. Ya. Nah, turun dia. Ikutin, nanti ikutin. Nah, ikutin imam langsung sujud. Atau 2 keadaan. Pertama dia ngikutin imam atau dia niat berpisah dari berjamaah. Mufaraqah. Pas lagi ngikutin imam sujud, dia naik lagi sama imam Fatihah, ya kan? Imam surah baru dia baca Fatihah lagi. Bismillah. Imam udah 2 rakaat berarti. Kurang imam 2 rakaat. Makanya kan dalam posisi seperti itu dia nggak harus ngikuti, dia nggak harus nunggu imam sampai akhir baca Fatihah. Mendingan dia ikut sertain imam, nggak apa-apa itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, dia ngucapin alhamdulillahirrabbilalamin. Nggak perlu sampai waladhdallin baru dia mulai baca Fatihah. Ikutin aja. Imam baca alhamdulillah, dia baca alhamdulillah. Imam baca ar-rahmanir-rahim, dia ngucapin ar-rahman-ar-rahim. Udah begitu. Kebanyakan terawih itu ngikutin. Apanya? Iya. Ngikutin, kalau nggak ketinggalan mulu. Iya. Karena imamnya imamnya ngejar restoran, banyak undangan. Dia jadi imam di masjid anu, terawihnya nanti kultumnya di masjid anu, lihat tuh, iya ji, kultumnya di masjid anu, ntar witirnya di masjid anu. Kalau aneh gitu, kalau nggak imam gitu udah kita ngikutin aja. Iya. Kan 1 ayat atau 2 ayat di alhamdulillah. Jadi pas hamdalah kita baru ngucapin hamdalah. Pas ar-rahman kita ngucapin gitu. Ya, nah nih, karena siyal fatihata fatakhallafa li qiraatiha ughfira lahu ila 3 arkanin tawilah. Maka dimaafkan untuknya 3 rukun panjang. Wa tawafaqu nazmi salataihima. Nah, di antara syarat salat berjamaah tawafuq, artinya berkecocokan, serasi aturan dari sholat keduanya, sejalan ya. Jadi sejalan dari aturan gerak-gerik si imam dan makmum, sekalipun bersalahan niat dan bilangan, sekalipun berbeda niat dan yang penting si imam didapatkan ada ruku,
Ya, ada sujud, ada tasyahud. Itu. Sekalipun berselisih niat dan bilangan sholat. Apa contoh? Di depannya itu ada orang yang sholat, tapi ruku, ikutin aja sudah. Yang penting jangan melebihi salasa azru, ya, jarak dia dan imam jangan lebih salasa azru, kurang lebih 1 meter kurang, setengah meter dah. Udah deketin aja sudah, deketin. Nggak usah yang namanya si orang di depannya ngelihat langsung begini tangannya, nggak perlu. Tangan, Han lagi sholat. Atau si makmum tepok, nggak perlu. Udah sholat aja. Yang penting ya jangan terlalu jauh. Pas lagi didapatkan, udah sholat ikutin, gerak-gerik. Taunya dia ngerjain ba'diyah, taunya dia ngerjain qobliyah, nggak apa-apa, sah jamaahnya si makmum. Gerakannya sama. Karena gerakan sama, sekalipun berselisih niat dan bilang. Beda kalau dia ikutin sholat jenazah, paul tuh orang. Udah tahu sholat jenazah, dia ngikutin mau sholat asar. Ya nggak bisa, karena si imam nggak dituntut untuk sedangkan dia dituntut untuk ruku, untuk i'tidal. Atau sholat khusuf yang mana ruku dan i'tidalnya 2 kah? Nah nggak boleh juga, karena kalau si imam kalau ngerjain itu rukunya 2 kah? I'tidalnya pun 2 kah. Makanya tawafuk, maka disebut fala tasihul maktubah khalfal khusuf. Maka tidak sah maktubah sholat fardu di belakang kusuf, gerhana matahari. Ya, dengerin, kalau memang sholat kusufnya pakai rukunya 2 kali, kan ada 3 cara dalam mengerjakan itu. Tapi yang paling rendah ngerjain sholat kusuf seperti sholat sunnah 2 rakaat. Rukunya sekali, i'tidalnya sekali. Kalau begitu modelnya boleh deh ngikutin. Sama soalnya. Ya. Atau orang yang di depannya lagi sholat taraweh. Tuh. Kita datang, imam lagi sholat, kita belum sholat apa? Isya. Udah ikutin. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Niat doang. Atau witir yang mana dituntut 15 hari setelah akhirnya disunahkan kunut. Maka ketika dia lagi kunut ikutin nggak apa-apa, gerak-geriknya kan sama, itu cuma kunut doang, apa? Wal muwafaqah fi sunnah, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.